Di kampung banyak orang bele lembu atau orang pelihara lembu atau sapi. Tapi kenapa di kampung jarang orang makan daging sapi atau daging lembu? Nah, di sini Bang Toha akan cerita sembang-sembang sambil menanam sayuran. Kebetulan alhamdulillah semalam hujan cukup lumayan deras sahabatku semua. Jadi tanahnya basah dan kebetulan Bang Toha juga sudah bawa benih sayuran kacang panjang. Jadi nanti sekeliling ini akan Bang Toha tanami kacang panjang dengan sayuran dan nantinya menyusul sayuran yang lainnya. Oke, kita tanam terlebih dahulu sambil sembang-sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tumbuh subur. Jadi kenapa di kampungnya Bang Toha jarang orang makan daging sapi sebagai kebutuhan setiap hari? Karena budayanya di sini beda sahabatku semua. Misal kata kita mau makan daging sapi itu hanya di saat acara tertentu saja. Jadi tidak seperti di Malaysia, harga dagingnya yang cukup sangat lumayan murah. Apalagi kalau daging beku. Di Malaysia kan daging beku banyak, meskipun berada di perkampungan. Tapi kalau di Indonesia, kalau di kampung seperti ini, tidak ada daging beku, yang ada hanya daging fresh. Kebanyakan daging fresh tersebut akan dibeli oleh para penjual bakso ataupun pengusaha makanan bobola daging. Jadi kalau untuk warga kampung, kalau mau makan daging, misal kata beli daging fresh itu pada saat acara kenduri saja, sahabatku semua. Karena harga daging di sini juga cukup lumayan mahal. 1 kilonya Rp50. Kalau kita di Malaysia, misal kata kita pergi ke pasaraya, kita kan bisa membeli daging yang beku, yang dimana daging beku tersebut juga harganya murah. Kalaupun tidak daging beku, daging fresh pun juga harganya juga tidak begitu terlalu mahal. Kemudian soal upah kerjanya, kalau di kampung sahabatku semua, upah kerja itu tidak setinggi mana lah. Jadi makanya Bang Toha sering bilang kalau merantau di Malaysia, Bang Toha itu bisa makan beraneka ragam. Bahkan makan daging inilah, daging dimasak itulah, daging dimasak nasi biryani lah, daging dimasak nasi hujan panas lah. Itu Bang Toha sudah rasakan semuanya. Kalau di kampung, kalau untuk merasakan makanan-makanan seperti itu memang agak susah sahabatku semua. Kalau kita tidak pergi ke kotanya. Kalau kita pergi ke kotanya saja, itu pun juga belum tentu kita bisa menjumpai makanan yang seperti di Malaysia. Karena setiap Bang Toha pulang kampung, Bang Toha kan melewati beberapa perkotaan. Kalau untuk jenis makanannya sih beda sahabatku semua. Tidak seperti yang ada di Malaysia, yang dimana meskipun kita tinggal di perkampungan, namun makanannya itu beraneka ragam. Jadi kemarin sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, kalau di kampungnya Bang Toha kenapa tidak ada warung atau kedai makan yang menjual masakan daging? Jadi kalau dijual masakan daging itu pun susah laku sahabatku semua. Sebab mungkin budayanya berbeda juga bab soal makanan. Kalau di Malaysia, misal kata pagi-pagi seperti ini, kita bisa sarapan nasi kerabu, daging bakar, itu hal biasa. Tapi kalau di sini tidak ada kedai yang menjual daging bakar pagi-pagi, itu nggak ada. Yang ada di sini hanya pecal, kemudian nasi uduk. Dan harganya untuk satu bungkus nasi di sini rata-rata dijual dari harga Rp7.000 hingga Rp10.000 kalau kita mau beli sarapan pagi. Tapi lauknya berbeda, lauknya tidak pakai ayam. Biasanya kalau untuk harga Rp10.000 lauknya pakai telur. Kalau untuk yang harga Rp7.000 lauknya pakai tempe ataupun dengan cucur sayur. Jadi kalau untuk misal kata kita mau cari makan daging memang tidak ada. Kalaupun ada yang menjual, biasanya daging kambing ataupun sate kambing. Jadi pagi-pagi di kampungnya Bang Toha itu juga ada yang menjual daging kambing ataupun
sate kambing. Kalau untuk daging lembu memang tidak ada. Meskipun warga kampung di sini mayoritas memelihara lembu. Lembu itu sebagai bentuk tabungan sahabatku semua. Karena bila sewaktu-waktu ada kebutuhan bisa dijual untuk keperluan mungkin meneruskan kehidupan, untuk keperluan sehari-hari. Ya karena kalau kita bergantung kepada, kalau hidup bergantung dari bertani saja juga tidak cukup sahabatku semua. Apalagi kalau bertani menjadi seorang petani kecil, punya sawah kecil, punya ladang kecil, ya memang susah. Makanya di sini kehidupan warga kampung rata-rata memiliki lembu, memiliki kambing sebagai salah satu pekerjaan sampingan juga, yang dimana itu merupakan tabungan lah atau investasi. Nantinya biasanya kalau ada keperluan, kebutuhan seperti hajatan banyak, maka dari itu kadang-kadang warga kampung kalau misal kata duit nggak ada harus jual kambing. Karena di sini hajatannya itu beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau hajatan di sini kadang-kadang kalau sanak famili, saudara, kita harus perlu istilahnya beri sumbangan lah. Karena itu sudah menjadi adat di perkampungan yang ada di Indonesia, mungkin rata-rata seperti itulah sahabatku semua. Bahkan ada juga yang lebih memberikan sumbangan lebih besar lagi ya adatnya daripada kampung di sini. Kalau tidak punya sawah, tidak punya ladang seperti saya, ya mau nggak mau saya harus merantau ataupun bekerja sebagai nelayan, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha ini juga dekat dengan laut juga. Dulu sebelum merantau ke Malaysia, Bang Toha juga menjadi nelayan pernah. Kemudian setelah bosan menjadi nelayan, merantaulah ke Malaysia hingga sampai belasan tahun. Alhamdulillah bisa beli kebun kecil-kecilan. Dan sekarang Bang Toha tanami sayuran. Insya Allah nanti hasilnya untuk warga sekitar, biar kita juga dapat pahala kebaikan bersama-sama, baik untuk penonton juga, karena tanpa penonton Bang Toha juga tidak bisa apa-apa. Jadi ini semua hasil daripada kerja keras kita semua sahabatku. Dan banyak sahabat-sahabat yang mensupport, mendoakan ketika Bang Toha pulang daripada Malaysia. Saya tunjukkan hasil kerja keras saya selama saya di Malaysia, ada hasil ini. Ramai sahabat-sahabat yang mensupport, yang mendoakan. Bang Toha doakan terbaik juga. Semoga sahabatku di sana baik-baik dan dipermudahkan segala urusannya. Oke, sekarang Bang Toha juga sambil mau menanam kangkung. Alhamdulillah, inilah hasil kerja keras saya selama saya merantau di Malaysia. Jadi mudah-mudahan jawaban ini juga sudah tidak membuat sahabat-sahabat penasaran kenapa di kampungnya Bang Toha tidak ada warung yang menjual masakan daging sapi. Bahkan warung soto saja itu susah sangat sahabatku semua. Warung soto ayam itu loh carinya susah. Kalau kita di perkampungan Malaysia, misal kata kita mau cari makan soto ayam, soto daging, itu kan mudah. Tapi kalau di sini agak susah sahabatku semua. Di samping itu, mungkin harga juga menjadi kendala sahabatku semua. Karena di sini harga daging itu cukup lumayan mahal, yang dimana kalau misal kata penjual menjual satu porsinya dengan harga 30.000, itu pun juga kalau hidup di kampung mungkin jarang yang beli. Sebab uang 30.000 kalau dibelanjakan untuk memasak sendiri bisa dapat ikan, bisa dapat sayur, bisa untuk makan sekeluarga. Sedangkan kalau untuk dibelikan mungkin semangkuk sup daging ataupun sup tulang hanya dapat satu mangkuk saja. Kemudian budayanya juga berbeda sahabatku semua. Kalau orang-orang di Malaysia kan kebanyakan makannya kan di warung atau di kedai. Rata-rata lah yang saya sering lihat, kebanyakan warung-warung itu selalu ramai, entah itu malam hari, entah itu pagi hari. Tapi kalau di kampung, kebanyakan rata-rata orang kampung ini suka memasak sendiri. Jadi jarang yang makan di kedai. Kalau di kampung sahabatku semua, uang 30.000 rupiah itu untuk berbelanja, untuk beli ikan, untuk sayur, itu dapat banyak. Mungkin kalau di Malaysia lain cerita. Justru kalau di Malaysia harga ikan itu mahal, harga sayur juga mahal. Tapi di sini harga ikan masin, harga sayur itu cukup lumayan murah sahabatku semua. Jadi setiap kehidupan kita di mana-mana negara
pasti ada sisi kelebihan dan sisi kekurangannya. Video ini hanya sebatas informasi saja sahabatku semua, yang dimana Bang Toha ini kan juga seorang perantau yang merantau di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan kemarin yang bertanya-tanya, Bang, upah kerja 2.400.000-an itu apa cukup untuk hidup 1 bulan? Sebenarnya kalau satu keluarganya banyak itu ya juga tidak cukup sahabatku semua. Tapi kalau untuk hidup diri sendiri itu cukuplah kalau kita mau jimat-jimat. Kalau hanya sekedar untuk makan saja, 2.400.000 itu sama dengan sekitar hampir 500 ringgit lebih sedikit lah sahabatku semua. Jadi memang upah kerja di Indonesia ini juga beda-beda. Beda tempat, beda gaji. Kalau yang gaji 5 jutaan ke atas biasanya itu berada di kota-kota besar seperti di Jakarta. Itu pun tidak semuanya orang bisa mendapat gaji 5 jutaan. Dan itu pun kadang-kadang yang melamar ribuan orang. Bahkan kadang-kadang sampai berdesak-desakan. Karena faktor jumlah penduduk di Indonesia itu begitu sangat banyak sahabatku semua. 300 juta penduduk, bayangkan 300 juta penduduk. Kalau Malaysia kan sekitar 33 juta ya. Jadi hampir 10 kali lipatnya. Faktor lapangan pekerjaan juga menjadi kendala. Buat yang saat ini masih merantau di negara tetangga di Malaysia, pergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi untuk anak yang muda yang merantau, semangat, kejar impian kalian. Kalau kalian kerja di negara sendiri, misal kata jadi buruh harian, ingin bangun rumah pun pasti sangat sulit. Apalagi dengan upah kerja rendah di kampung, pastinya butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau kalian merantau di negara tetangga dengan secara benar, dengan gaji yang cukup lumayan mahal, untuk saat ini upah kerja di Malaysia itu 6 juta lebih ya rata-rata. Itu belum termasuk overtime-nya. Kalau ada overtime-nya lain cerita. Maka dari itu buat anak-anak muda yang saat ini merantau di Malaysia, semangat kalian. Jangan uangnya digunakan foya-foya. Nanti kalau uangnya digunakan foya-foya sampai kampung nggak punya apa-apa. Terus ujung-ujungnya merenung, menyesal di hari kemudian. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, meskipun membutuhkan waktu yang cukup sangat lama, tapi setidaknya pulang kampung ada hasilnya. Meskipun tidak menjadi bos besar, tapi impian yang saya kejar akhirnya bisa tercapai. Memiliki rumah, alhamdulillah, itu suatu yang saya niatkan ketika merantau ke Malaysia. Punya ladang kecil-kecilan, bisa beli ladang, ditanam sayuran. Alhamdulillah nanti hasilnya bisa dibagikan untuk orang-orang sekitar. Yang ini pun juga hasil daripada merantau di Malaysia. Tapi untuk yang ini Bang Toha tanami rumput. Kalau di Malaysia rumput seperti ini kan tinggal mengambil ya di tepi jalan. Itu banyak sekali rumput-rumput seperti ini tumbuh liar. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha sampai-sampai rumput seperti ini ditanam. Ya karena kalau tidak menanam rumput seperti ini, nanti mertuanya Bang Toha pada saat kesulitan mencari rumput tidak dapat rumput. Jadi kalau buat masa seperti ini, rumput ini tidak dipergunakan. Rumput seperti ini dipergunakan hanya untuk waktu emergensi. Sebab di kampungnya Bang Toha meskipun musim kemarau, tapi alhamdulillah masih turun hujan. Tidak seperti tahun lalu, yang dimana tahun lalu sampai kekeringan, sampai ambil air daripada luar daerah. Yang sebelah sana kangkungnya sudah mulai tumbuh, tapi yang ini baru mulai penanaman. Sebab Bang Toha baru sempat ada waktu ya, kemarin bantu-bantu istri, tolong jualan. Jadi kalau di kampung, misal kata kita pulang merantau, susah untuk cari kerja, apalagi kita terbiasa merantau. Kebanyakan kalau orang pulang merantau itu selalu dikira uang kita itu banyak sekali, bahkan mungkin sampai ratusan juta, padahal juga enggak segitunya sahabatku semua. Kemarin juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang kenapa enggak beli mobil lah Bang untuk transport anak istri. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, kalau di kampungnya Bang Toha mobilnya itu
mobil daripada luar negara sahabatku semua, yang dimana harganya itu memang cukup lumayan mahal, beda dengan di Malaysia yang dimana mobil nasionalnya juga ada. Misal kata kita beli harga second mobil nasional Malaysia itu harganya cukup murah, dan kalau saya lihat mobil nasional Malaysia dengan mobil luar negara lainnya kayaknya juga sama-sama bagus sih. Bahkan mungkin kalau di sini ada yang jual mobil Malaysia, Bang Toha pun juga teringin nak beli karena harganya murah. Kalau Bang Toha naiki juga enak untuk jalan-jalan. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat daripada Malaysia. Kenapa di kampungnya Bang Toha tidak ada warung kedai yang menjual masakan daging lembu, padahal banyak warga kampung yang memelihara lembu? Jawabannya adalah satu, mungkin kendala upah kerja di sini rendah. Kalau misal kata masak daging, kalau misal kata buka warung dengan masakan daging, itu kan jualnya juga harus mahal. Maka dari itu di sini nggak ada. Di sini uang Rp50.000 atau uang Rp15 kalau dibelikan ikan, sayur, bisa makan sekeluarga 1 hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.